pendeta-pendeta saya ajar. Wih, mantap. Berarti kalah Nabi Luga dong. Iya Tuhan dia itu 100%. Nah, berarti Yesus Tuhan. Tuhan Yesus benar. Nah, berarti Tuhan Yesus yang Anda maksud ini manusianya. Yesusnya, manusianya. Nah, berarti manusianya juga Tuhan kan? Tuhan Yesus kalau disambungkan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaem. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Seperti biasa di sini saya akan mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan Pendeta Pak Antoni. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Terus bertobat, dia adalah ahli Taurat, dia murid Gamaliel. Nah, sekarang setelah Anda katakan bertobat, apakah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang diajarkan di Torah, atau justru mengajarkan hal yang lebih ekstrim daripada itu? Katanya bertobat, tapi kok ajarannya justru mengajak nyembah kepada Yesus? Iya, setelah dia dihajar atau dikasih pelajaran bagi dia, yaitu melihat sinar yang begitu besar mulianya, sampai dia buta, dan dia bertobat. Apa yang dia lihat di situ, Bang? Kan dia tanya, siapakah engkau? Aku adalah orang-orang yang kau aniaya itu. Kata Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang dilihat itu Mesias? Iya, Mesias itu Yesus. Nah, murid-murid Yesus ketika dia diinformasikan kepada mereka, jangan kau percaya ketika ada yang berkata ada Mesias di sini, murid-muridnya percaya nggak kalau Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun? Itu maksudnya itu adalah Mesias palsu. Ya, sama dengan itu dikatakan bahwa singa berbulu domba, pura-pura baik, pura-pura memberikan tumpangan, memberikan dana, memberikan ini, tahu-tahu ujung-ujungnya mengajarkan yang sesat. Itu maksudnya itu, ya. Jadi banyak orang, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itulah yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Jangan sampai kamu terinabobo, jangan sampai kamu. Nah, bagaimana kalau itu adalah Paulus? Apa? Bagaimana kalau itu adalah Paulus? Kan udah aku bilang, sebelum bertobat si Paulus memang jahat, Saulus, membunuh orang-orang, pengikut Tuhan. Oke. Iya. Artinya gini loh, Bang. Artinya pertama, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Masuk nggak dia di situ? Maksudnya masuk gimana maksudnya? Penyesat itu tidak, yang dikatakan. Tidak masuk. Kenapa? Ya. Karena dia sudah bertobat dan dia sebelum bertobat, bahkan setelah dia belum berbicara mengenai tobat dulu. Kita belum berbicara mengenai tobat dulu. Bahkan 7 jemaat yang dibangunnya. Tunggu. 7 jemaat. Jemaat Smyrna, Laodikia dan lain-lain. Ada 7 kita belum berbicara mengenai tobat. Nah, terus nanti kita telah itu, benarkah dia bertobat atau dia pura-pura. Nah, sekarang begini, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Paulus masuk nggak dalam kategori itu? Sebelum dia bertobat, masuk. Oke, masuk. Nah, sekarang gini. Tapi setelah bertobat, dia tidak masuk lagi. Iya, itu Anda katakan karena Anda pengikutnya. Itu Anda katakan karena Anda pengikutnya. Anda adalah penyembah Paulus. Itu. Saya nggak menyembah Paulus. Kalau Anda tidak menyembah Paulus, Anda tidak mengikuti ajarannya. Ajaran itu ajaran Tuhan semua. Kan udah aku bilang. Ajaran Tuhan. Nah, ini dia, Pak. Ini dia yang perlu diperhatikan. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus ini jadi bapak nggak bagi orang Kristen? Bagi bapak, bagi sidang mereka.
Enggak. Boleh aja kita bilang Bapak, Bapak. Oke, penghulu, berarti Paulus Bapak itu ini. adalah Bapak bagi Kristen kan? Yang dibangun 7 jemaat itu, mereka sebut itu Bapak. Oke. Apa salahnya? Jangankan Paulus, orang lebih tua dari kita juga kita sebut Bapak. Oke. Nah, Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak di sini yang dinobatkan sebagai iblis oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus mengawali karirnya dengan membunuh? Anda katakan iya. Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 mengaku bapak. Anda mengatakan iya. Betul, Pak? Sebelum bertobat memang dia jahat. Iya, kan sudah dikatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dia start dari karirnya dengan cara membunuh, kan gitu. Betul? Memulai karirnya sebelum bertobat. Kalau memulai karirnya sesudah bertobat, itulah menarik jiwa-jiwa. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Paulus membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Kemudian menurut Bapak dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, kalau betul-betul dia bertaubat, dia menjadi penganut Taurat atau justru menjadi orang yang membantah Taurat setelah bertaubat? Dia dua-duanya. Maksudnya? Membawakan hukum Taurat. Membawakan hukum Taurat gimana, Pak? Iya. Sementara dikatakan Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Nah, inilah yang di perjanjian baru itu, kalau kita mengikuti perjanjian lama, yaitu kurban-kurban penghapus dosa, kalau kita masih berfokus ke sana, tidak berbalik kepada Tuhan Yesus yang sebagai korban, percuma Yesus mati di kayu salib. Percuma Yesus mati di kayu salib. Tetapi datanglah Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa, barulah sempurna semuanya. Karena di dalam hukum Musa, manusia tidak akan bisa melakukan 100%. Hukum kata itu siapa? kan bisa. Kata siapa, Pak? Ya kata saya. Nah, mana lebih penting, perkataan Bapak atau perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Ulangan 28 nomor 1, Pak? Nah, coba baca biar kita mengerti kan? Iya, kita belajar sama-sama. Iya. Silakan. Ulangan berapa itu? 28 nomor 1. Kok nggak hafal kitabnya ya? Kita di umat Islam kan, ustaz-ustaz kan biasanya menghafal Al-Quran. Silakan, Pak. Nah ini pendeta kok dia nggak tahu, nggak menghafal kitabnya ya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus masalahnya di sini apa? Perintah-perintah Tuhan yang dimaksud di sini yang mana, Pak? Surat-surat Paulus? Semua firman Allah ini. Termasuk surat Paulus? Termasuk. Yakin, Pak? Yakin. Oh, jadi Yakin. pada saat Musa bercerita kepada Bani Israel, surat Paulus ini sudah ada? Belum. Terus kenapa Anda mengatakan termasuk surat Paulus? Lah, kan Bapak yang nanya, termasuk ini, termasuk. Iya, termasuk. Tapi Paulus belum muncul pada waktu itu. Zaman Musa. Gimana ceritanya Anda mengatakan termasuk surat Paulus sementara Paulus belum ada? Maksudnya
termasuk surat Paulus maksudnya apa? Maksudnya tujuannya apa? Ini kan gini loh Pak. Jika engkau baik saja mendengarkan suara Tuhan ilahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menyampaikan perintah Tuhan pada saat itu, apakah termasuk surat-surat Paulus? Oke. Maksudnya di situ ukuran iman pada zaman itu adalah ukuran perbuatan, ya. Nah, terus? Ukuran perbuatan. Tetapi di dalam perjanjian baru orang tidak mengukur perbuatan, tetapi iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Dengar dulu. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala perintahnya. Nah, kalau orang yang sudah melakukan beriman kepada Yesus pasti berbuat baik, pasti melakukan yang benar. Tapi kalau dia beriman kepada Yesus tetapi tidak melakukan yang benar, itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi menurut Anda yang dikatakan benar itu adalah mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan, gitu? Iya. Oh, jadi kalau melanggar perintah Tuhan itu dikatakan orang benar? Melanggar peraturan. Gimana Pak? Cek cok. Bang Handi. Gak tahu Pak Antonius, kok hilang suaranya? Ya. Ya, hilang suaranya tadi. Lanjut. Oh gitu? Iya. Gimana Bapak mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu adalah orang benar? Kayak mana ceritanya Bapak? Anda menggantikan posisi Paulus kayaknya ini. Maksudnya orang yang menuruti perintah Allah itu orang yang benar. Nah, sekarang perintah Allahnya itu harus dilakukan dengan perbuatan, Pak. Iya. Bukan didahulukan perbuatan. Ya. Banyak orang berbuat baik tapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sama dengan bohong. Dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan surga. Tapi kalau kita benar, harus beriman kepada Yesus, baru melakukan perintahnya. Lah, kata Tuhan Yesus, jika engkau sayang kepadaku, turutlah segala perintahku. Nah, perintah Yesus ada nggak untuk meninggalkan hukum Taurat? Tidak ada. Berarti orang yang mengikuti Yesus harus mempraktekkan hukum Taurat. Orang yang mengikuti Yesus harus melakukan firman Allah. Taurat atau bukan? Salah satunya. Nah, kalau salah satunya berarti manusia harus hidup dengan perbuatan kan? Bukan cuma iman kan? Udah saya bilang tadi, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus berbuat, melakukan perintah Allah. Tetapi kalau menuruti perintah Allah, tidak beriman kepada Yesus sama dengan bohong. Ya, nah sekarang begini Intinya, Pak. Sekarang kalau kita melakukan perintah Allah dan beriman kepada Yesus, dapat dunia dan dapat surga. Itu maksudnya. Betul, itu betul. Perintah Tuhan harus dilakukan dan beriman kepada Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai juru selamat. Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai juru selamat. Iya, sebagai juru selamat dia mengajarkan dirinya disembah atau menyembah Tuhannya. Tanpa dia katakan, aku presiden, orang sudah tahu bahwa dia Tuhan. Nah, kalau saya balik Pak, tanpa dikatakan bahwa dia adalah manusia, tetap saja dia manusia, salah nggak? Salah kalau dia tetap manusia. Kan dia mati dan manusia? Bangkit. Dia bangkit kan, dia mati bangkit kembali kepada Lazarus juga bangkit, Pak. Nah? Lazarus juga bangkit, Elia juga bangkit. Iya, benar. Tetapi tidak mengampun dosa mereka. Tidak mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus kan mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus itu mengampuni seluruh dosa di dunia itu perintah Tuhan atau perintah dirinya sendiri? Tuhan. Oh, Tuhan. Berarti Yesus hanya perantara. Dia menjelma menjadi manusia. Waduh, kalau menjelma itu Pak ajaran paganisme, Pak.
Kalau menjelma itu Mau ajaran ajaran siapa, mau politeisme. ajaran siapa, itulah keyakinan kami. Oh ya, saya menghargai. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu bukan Iya. keyakinan Bapak. Mau Nah, ajaran siapa, yang saya katakan ajaran yang kami terima dari ya, doktrin. oke. Berarti bertentangan dengan ajaran Yesus kan? Kenapa bertentangan? Ada nggak Yesus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia? Iya, kan udah dikatakan bahwa di dalam Lukas 1 ayat 21 itu, maka dia menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Siapa yang lahir menjadi manusia ini? Yesus. Yesus ini siapa menurut Yesus? Yesus ini menurut Yesus. Gimana sih maksudnya? Kan Yesus lebih tahu tentang dirinya, Pak, daripada kita. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu bahwa aku adalah Tuhan? Yohanes berapa ini? Yohanes kalau nggak salah 4 ayat 13, Yohanes 10, 13. Ya, ayat 13 ayat nomor 13. nah 13 ya. Apa yang Memang ditorehkan di benar, sana? aku adalah guru dan Tuhan. Ini dia sudah katakan itu. Berarti Tuhan di sini maksudnya maha mendengar. Nah, maha mendengar gini. Secara kemanusiaan, dengar dulu. Secara kemanusiaannya dia terbatas, tetapi secara ketuhanannya dia tidak terbatas. Di dalam dirinya itu ada dua kata, Tuhan Yesus. Berarti ada Tuhannya, ada Yesusnya. Ada manusianya, ada Allahnya. Nah, Gitu. Jadi sekarang Tuhannya yang itu maha kuasa, oke. tidak terbatas. Oke, sekarang yang mengutus Yesus itu ada sisi kemanusiaan pada dirinya nggak? Ada. Siapa tuh? Pada Yesus. Oh, Yesus. Berarti Maria yang manusia ini melahirkan pencipta langit dan bumi. Mau itu kamu katakan terserah. Ya? Bukan, ini secara logika, Pak. Kan perintah Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan akal budi, ya kan gitu? Iya. Nah, sekarang benarkah pencipta langit dan bumi ini pernah dilahirkan oleh manusia? Nah, udah saya bilang tadi, di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada Yesus. Tuhannya itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Ya. Jadi Terus? Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun dia tapi mempunyai faktanya roh, dia roh terbatas. Allah. Hah, maksudnya apa sih? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Secara kemanusiaannya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Dia Berarti bergantung apa yang terbatas kan, Pak? disarankan oleh Allah Bapa kepadanya. Berarti terbatas kan? Kemanusiaannya terbatas, ketuhanannya tidak terbatas. Nggak ada istilah kemanusiaannya karena dia sendiri yang menjadi manusia, berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, jangan bilang gitu. Kenapa? Yang manusia ini Tuhan atau bukan? Di dalam udah saya bilang ada dua kata. Apa sebuah arti nama? Yang saya tanya manusia namanya ini Tuhan Yesus. Ada Tuhannya, ada Yesusnya, gitu. Iya, yang saya katakan kepada Bapak, manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Namanya Tuhan Yesus. Iya, maksudnya yang manusia yang makan ini ikan goreng ini Tuhan atau bukan? Manusianya. Berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, berarti Tuhan Anda punya batas. Ketuhanannya tidak terbatas. Loh, buktinya dia nggak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tapi roh manusia adalah roh ciptaan. Roh Allah adalah roh pencipta. Ya. Ketika manusia lahir, sudah punya roh apa belum? Sudah. Nah, roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Roh manusia terbatas. Nah. Dan roh juga ketika Anda bermimpi, jalan ke sana, jalan ke sini, itu adalah roh Anda. Jadi demikian juga, waktu dilahirkan manusianya, roh Allah ada nggak kosong di sorga, nggak kosong di bumi.
Iya, enggak masalah. Yang dianut di dalam dirinya adalah roh Allah. Enggak masalah, Pak. Yang saya maksud ini Yesusnya, terbatas enggak Yesus? Manusia terbatas Yesusnya. Nah, apakah Tuhan terbatas? Tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kata siapa? Lah, tadi Bapak katakan Yesus Tuhan. Terbatas enggak Tuhan? Tidak. Yang mana yang benar ini, Pak? Kan udah saya bilang, di dalam diri Yesus itu ada dua oknum. Roh Allah dan manusia. Manusianya terbatas. Nah, dan yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Berarti Tuhan Anda terbatas. Kenapa terbatas? Lah kan Yesus terbatas, Pak. Terbatas pun dia pada waktu target untuk penghapusan dosa. Terbatas. Targetnya itu penghapusan dosa. Misi dan visinya penghapusan dosa. Dia terbatas. Selesai dia 3 hari 3 malam di perut bumi, dia kembali kepada keilahiannya dan dia tidak selama 40 hari dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit, dan setelah 40 hari dia naik ke surga dan dia mengutus rohnya ke bumi yang tidak terbatas itu. Kalau misalnya dia pakai kalau misalnya dia pakai ketuhanannya di dalam program pengampunan dosa, tidak akan tercapai. Soalnya Tuhan tidak pernah bisa dibunuh. Berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Ya? Berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Tidak. Tuhan tidak terbatas. Yesusnya terbatas. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesusnya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesusnya terbatas, tapi Tuhannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Di dalam Yesus diri ini Tuhan. ada ketuhanannya. Ya, Yesus ini Tuhan. Allah. Ya, Yesus ini Tuhan. Tuhan Yesus. Berarti dia pernah terbatas. Manusianya terbatas. Yang manusia ini siapa ini yang manusia ini? Tuhan. Jadi bilang Yesus. Nah, yang terbatas ini kan kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya. Nah, kemanusiaan ini kan Tuhan itu sendiri. Kan udah saya bilang. Allah itu adalah roh. Kemanusiaannya Yesus itu Tuhan itu sendiri atau bukan? Namanya manusia, kemanusiaannya. Iya, yang menjadi manusia ini ketuhanan yang menjadi manusia atau bukan? Aduh, gimana ya? Iya, Anda bingung pastinya. Tidak bingung. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Iya, yang saya tanya unsur kemanusiaan Yesus itu dari Tuhannya atau bukan? Unsur kemanusiaannya. Iya. Iya, dia manusia. Bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Oke, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesus terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas. Loh, katanya pernah menjadi manusia. Iya. Nah, pada saat menjadi manusia dia terbatas. Untuk sementara waktu. Iya, berarti Tuhan Anda pernah terbatas untuk sementara waktu. Aduh, memang sulit untuk kamu terima, susah ini memang. Enggak, saya minta jujur aja, Pak. Saya jujur. Nah, oke, kalau jujur, di dalam diri Yesus ada ilahi, ada manusianya. Oke, pada saat kita menitik keilahiannya, oke. Yesus hebat, punya mujizat, punya kekuatan, oke. Karena itu adalah perantara. Dia adalah perantara. Oke, nah sekarang yang sisi manusianya ini, Pak, berarti Tuhan pernah pada kondisi di mana dirinya manusia. Bukan Yesus itu aja. Iya, Yesus manusia kan, Pak? Iya, Yesus manusianya pernah terbatas. Iya, ada di Israel, tapi nggak ada di Indonesia, gitu. Berarti tapi kalau Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda pernah dalam posisi terbatas. Bukan Tuhan saya, Yesus. Gimana sih? Yesus itu bukan Tuhan Anda. Tuhan Yesus.
Bukan Udah. Tuhan Anda. Bukan Tuhan Anda gimana? Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah terbatas kan? Yesusnya. Iya, yang saya tanya Tuhan Anda ini siapa? Yesus atau Handi? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Anda itu pernah terbatas atau tidak? Kalau Tuhannya tidak terbatas, kalau Yesusnya terbatas. Yesus ini siapa? Manusia Yesus ini siapa? Nah, kita bacalah Matius ya. Matius 1. Ya. Kelahiran Yesus. Ya. Bang Zuma. Iya, gimana deh? Jangan diganggu dulu Mbak Endri, biarin dulu Mbak Endri. Bukan mau nitip ayat sama Bang Zuma. Iya, Oke, iya. oke. Silakan Bu. Mau nitip Waduh. ayat Bang Zuma 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iya, benar. Iya. Banyak dalilnya itu, banyak. Dalam perang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Iya, betul. Banyak dalilnya itu, termasuk Yohanes juga yang 5. Ya, mohon titip ayat saja. Terima Iya. kasih. Makasih. Silakan Pak, kenapa Matius 1? Kenapa dia Matius 1? Jangan sampai saya mengatakan Tuhan Anda pernah dilahirkan. Hati-hati loh. Ayo Pak. Pak Antoni. Lagi mempersiapkan dia. Dia tuh nggak mau. Matius, Itu nggak mau. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus. Oke. Di Berat, sini berat. tidak dengar dulu. Ya. Di sini tidak disebut Tuhan Yesus, tapi Yesus. Dia Nah, melahirkan yang- Yesus. yang Karena dilahirkan ini dialah siapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa ini yang dilahirkan ini siapa? Yesus, gimana? Tuhan atau bukan? Lah, ada ditulis Tuhan tadi di situ? Berarti bukan Tuhan. Enggak, ada ditulis tadi? Enggak ada. Berarti bukan Nggak Tuhan. ada. Berarti manusianya yang dilahirkan. Nah, ini siapa? Ya manusia yang Ini siapa? dilahirkan ini siapa? Ya, Yesus. Siapa Yesus Tidak itu? ada. Mana sih? Ya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Nah, Kan baca. Baca. Iya, iya. Siapa Yesus itu? Roh Allah turun kepadanya. Nah, Menjelma menjadi manusia di rahim Maria. Dan dilahirkan. Sebut namanya Yesus. jadi Tidak yang lahir disebut- ini Roh Allah. Aduh. Kan udah saya bilang tadi, nggak ada ditulis di situ Roh Allah. Nggak ada Loh, kan? tadi katanya Roh Allah turun. Ah, menjelma Nah, yang- menjadi manusia. Nah, yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yesus atau Roh Allah? Yesus. Yesus Nah, menjelma inilah. menjadi Yesus. Memang pahamilah dulu roh itu apa ya, supaya mengerti. Nanti saya Kok jadi capek saya yang- menerangkan gimana. Ya. Kok jadi saya Pak yang harus mengerti? Iya, saya memang salut melihat Anda mengerti atau tahu semua ayat, tapi nggak tahu memanfaatkannya pada posisi apa gitu. Kalau Jadi- Bapak tahu. Tahu. Nah, sekarang yang datang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yang datang menjelma Yesus atau Roh Allah? Yesus. Oh, berarti Karena- tadinya Yesus Karena menjelma menjadi Yesus. ya, karena Tuhan kami bisa menjadi apa? Bisa menjadi api, bisa menjadi embun, bisa menjadi apa? Namanya Oke. kekuasaan Jadi Yesus ini itu Tuhan. bisa aja menjadi apa? Jadi Yesus ini Tuhan. Bacalah di Alkitab. Tuhan Yesus itu Tadi katanya kata-kata bisa menjelma murid-muridnya. jadi apa saja. Nah, iya. Ketika Tuhan Murid-muridnya mengatakan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu tidak dilahirkan adalah Yesus. Enggak ada Anda disebut Tuhan mengatakan- Yesus. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja, betul? Benar. Nah, kalau dia menjelma, mohon maaf, kalau dia menjelma menjadi ayam, apakah ayam itu Tuhan Anda? Kan enggak ada tertulis. Tadi katanya bisa menjelma menjadi apa saja. Jangan kita misal-misalkan. Kalau misal-misalkan nggak bagus. Ya Apa makanya yang Tuhan itu tertulis jangan di dalam digituin. Alkitab, itulah yang kita imani. Oke, jangan Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja.
Bisa saja namanya dia, tapi nggak pernah dia katakan menjadi ayam, menjadi apa. Karena yang ditebus itulah manusia. Kalau ayam mau ditebus, mungkin dia menjadi ayam. Oh, nah itu dia tadi. Jadi kalau mau ditebus monyet, dia menjadi monyet. Bisa saja, tapi nggak ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali kepada manusia. Jadi Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Iya. Berarti yang manusia ini adalah Tuhan Anda. Yang menjadi manusia Yesus. Iya, berarti manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Betul. Namanya Tuhan Yesus ya Tuhan saya juga. Ya udah jawab aja Pak, enggak usah malu-malu. Kita ini mencari kebenaran. Jadi manusia Yesus itu Tuhan. Jadi manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Gak ada Pak. Gimana sih ini pendeta, saya juga pusing ya. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Firmannya menjadi manusia. Ya nggak usah. Firman, tahu firman? Mau dia firman, mau dia roti, mau dia daging. Yang pasti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya menjadi manusia. Bukan itu yang kutanya. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Ya kan? Benar nggak? Firman itu menjadi manusia. Iya, oke. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya. Ya. Firmannya menjadi manusia. Enggak masalah mau jadi firmannya, mau dari jubahnya, entah terserah. Yang jelas Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya menjadi manusia. Maksudnya firmannya itu maksudnya apa? Ciptaannya? Bukan ciptanya. Firmannya keluar dari dia menjadi manusia. Berarti dia sendiri yang menjadi manusia. Tahu arti firman nggak? Saya nggak tahu. Nah, ya belajar dulu. Capek kita nerangkan, nanti kalau nggak tahu ngapain diteruskan. Firman itu apa rupanya? Tahu firmannya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bang. Memang nggak pura-pura nggak tahu atau gimana? Pura-pura nggak tahu. Inilah biar saya terangkan sedikit. Oke, silakan. Jangan pura-pura menerangkan ya, tapi yang serius. Iya serius saya. Iya, silakan. Maka teniko anak. Kalau disebut firman itu adalah termasuk itu buah pikiran. Oh, ya? ide ciptanya ide. Kok ciptaan ide gimana? Pikiran kan ide. Buah pikiran, hasil buah pikiran. Hasil buah pikiran. Ya. Contoh gini, Anda berpikir bikin meja, yang mana buah pikirannya di situ? Anda berpikir membuat meja, mejanya sudah jadi, yang jadi buah pikiran di situ yang mana? Meja atau yang mana? Buah pikirannya. Ya, yang mana buah pikiran? Antara meja atau yang mana? Anda berpikir mau membuat meja. Nah, sekarang setelah Anda membuat meja, yang jadi buah pikiran yang mana buahnya? Ya hasil pikiran itulah meja itu. Tapi pikiran itu tidak akan habis-habis. Iya, maksud saya ketika Anda berpikir untuk membuat meja, buah pikiran Anda adalah masih berpikir kan, belum diungkapkan. Iya, belum diungkapkan, masih berpikir. Nah, setelah sudah diungkapkan, itulah kenyataan Yesus itu. Nah, berarti meja ini adalah buah pikiran Anda. Meja buah pikiran, hasil buah pikiran. Oh, jadi kalau buah pikiran itu yang mana buahnya? Buahnya ya termasuk angan-angan, maunya gini gitu kan. Oh, itu buah pikiran, angan-angan itu buah pikiran. Buah pikiran itu. Nah, buah pikiran dan hasilnya apa yang sudah
tercetus. Jadi gitu. buah pikiran ini bisa nggak direalisasikan dalam bentuk media? Namanya Tuhan bisa segalanya. Oke, nah sekarang Kalau kedudukan kita meja. manusia memang terbatas, nggak bisa. Oke. Sekarang kedudukan meja sama nggak kedudukan Yesus? Itu kan benda mati. Gimana sih? Enggak. Ini kan buah pikiran. Anda mengatakan firman itu buah pikiran. Yesus itu berasal pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah pikiran, buah pikiran. Nah, buah pikiran Anda ketika Anda berangan-angan membuat meja, meja itu adalah buah dari pikiran Anda. Pertanyaan saya, kedudukan meja dengan Yesus sama nggak? Kita nggak bisa samakan benda mati dengan benda hidup. Yesus benda hidup. Oke. Kalau begitu... Kalau meja benda mati. Oke. Anda sudah punya istri kan? Sebelum punya istri, Anda punya pikiran, buah pikiran untuk membuat anak. Benda hidup, berupa anak. Jadilah dia, itu dari buah pikiran Anda. Lahirlah anak Anda. Sekarang pertanyaan saya, sama enggak kedudukan anak Anda dengan Yesus? Ya enggak, jauh beda lah. Tapi sama-sama buah pikiran. Jauh beda. Bedanya di mana? Bedanya Yesus itu adalah Roh Allah masuk ke dalam rahim. Tapi kalau anak saya adalah hasil sperma. Ya jauh Rohnya dari beda. mana? Rohnya dari mana? Hasil sperma. Rohnya dari mana? Rohnya ya dari Tuhan. Sama enggak dengan rohnya Yesus? Beda, tidak sama. Apa bedanya? Bedanya roh Yesus roh pencipta. Roh manusia adalah roh ciptaan. Oh begitu. Berarti roh manusia adalah roh ciptaan, diciptakan oleh Tuhan. Sementara Yesus rohnya roh ciptaan. Roh pencipta. Roh Allah. Roh pencipta. Roh Allah, roh pencipta. Oke. Ketika Yesus didatangi oleh malaikat, ya. Rohnya ketakutan atau tidak? Nah, di Ibrani 2, Yesus untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Nah, berarti Tuhan Anda pernah lebih rendah dari malaikat. Bukan Tuhan Yesusnya, gimana? Berarti gimana sih tadi katanya roh anak Anda dengan rohnya Yesus itu berbeda? Rohnya Yesus roh pencipta. Berarti dengan roh yang dicipta. Oke, berarti roh pencipta pernah lebih rendah dari malaikat. Yesusnya, bukan rohnya. Oh, berarti di Tuhan Anda punya sesuatu yang bukan Tuhan. Kan ada Yesusnya, itu kemanusiaannya. Yesus ini kan manusia. Yesus ini kan manusia. Nah, betul? Terus? Sementara Tuhan Anda adalah rohnya. Ya. Sementara Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Berarti pada diri Tuhan Anda ada sesuatu yang bukan Tuhan. Ada di gimana? Ya Tuhan dia itu 100%. Nah, berarti Yesus Tuhan. Tuhan Yesus benar. Nah, berarti Tuhan Yesus yang Anda maksud ini manusianya. Yesusnya, manusianya. Nah, berarti manusianya juga Tuhan kan? Tuhan Yesus kalau disambungkan dua-duanya, Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Yang kita cerita ini manusianya Yesus ini Tuhan juga. Manusia kalau ikut Tuhan Yesus ya ada Tuhannya, ada manusianya. Kalau tidak ikut hanya Yesusnya, hanya manusianya. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya, itulah yang pernah lapar, yang manusia yang pernah haus. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya, itu siapa? Kan udah dibilang manusia kok, itu siapa gimana? Berarti Tuhan Anda ada sisi pada dirinya yang bukan Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Setelah dia bangkit naik ke sorga, kembali kepada kealahannya, dia sudah sempurna menjadi tidak lagi manusia, enggak. Nah, berarti ketika dia manusia, dia bukan Tuhan. Tetap dia Tuhan. Karena segitu malah sekapang. Tapi dia tidak munculkan
ketuhanannya di dalam kehidupan di dunia ini. Karena Berarti dia programnya bersandiwara. kemanusiaannya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Setelah selesai, bahkan dia katakan pada waktu dia di kayu salib, dia katakan, Elohim sabaktani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli lama sabaktani. Yang pergi itu siapa? Roh Allah itu meninggalkan dia. Disitulah proses Tapi kok pengampunan. kalau roh itu sudah keluar dari Yesus, kok Yesus masih bisa bicara? Namanya Tuhan gimana bisa aja. Loh, Bisa aja. yang mana yang benar? Kenapa Yesus mengatakan Eli lama sabaktani? Nah, disitulah penyelesaian dosa itu. Ya terus yang bicara ini mayat atau bukan? Dia kan masih bisa bicara. Kok mayat gimana? Tapi rohnya sudah pergi. Ah, Tapi rohnya sudah pergi. nah, Roh Tuhannya udah pergi, roh manusianya masih ada. Berarti Yesus punya dua roh. hidupnya dengan rohnya Hah? supaya bisa dibedakan. Oh malah asa. Ya, Ya berarti Yesus punya dua roh. Jawab. tidak satu roh. Nah rohnya kan sudah pergi. Ntar dulu Bang Luan, bentar. Rohnya kan sudah pergi, kok dia masih bisa bicara? Pernah orang halau? Pernah Pernah orang- halusinasi gitu. Ah, pernah orang Berarti Yesus halusinasi. dengar dulu. Rohnya sudah pergi, tapi masih bisa berbicara. Sama seperti kayak orang mimpi. Rohnya udah melayang-layang, tapi dia masih bisa berbicara. Wih. Nah, kira-kira gitu ibaratnya gitu. Kesas saya, bener nggak? Ya, jadi harus kita dapat membedakan roh dengan nyawa. Oh gitu. Jadi ceritanya ketika rohnya itu sudah pergi, si mayat ini masih bisa bicara. Gitu ya Bang? Udah istirahat. Ntar dulu gak, ini belum. Sabar dulu. Aduh. Jangan diganggu dulu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Maaf ya. Jangan bawakan ide Al-Quran ke Alkitab. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Al-Quran Nggak itu nyambung. menceritakan tentang Jadi umat Al-Quran itu adalah terdahulu. imanmu sendiri. Oh, nggak bisa Bang, karena jangan- Yesus itu Nabi kami. jangan- Anda yang menyelewengkan Nabi kami dalam konsep yang saya tadi. meneruskan Alkitab. Jadi Loh, kalau apanya yang Anda kacamata dari luruskan? Al-Quran, Apanya yang Anda luruskan? jangan Saya bawa tanya. ke Alkitab. Nggak Nggak nyambung. bisa. Al-Quran itu datang membahas tentang kitab-kitab terdahulu. Membahas Maksudnya, tentang umat-umat terdahulu Al-Quran itu. Nah, jadi Nah sempurna. sekarang ketika Al-Quran Sempurna. mengatakan bahwa orang-orang ini berselisih tentang Yesus, kan itu fakta. Iya, sempurna Quran itu. Oh, pasti. Pasti. Jadi saya tanya sedikit. Boleh. Hukum yang dibawakan oleh si Musa itu ada tertulis di dalam Quran? Ada. Ada di mana itu? Hukum ke-10 itu ada. Ada. Hukum ke-10 Ada. di mana? Gak ada. Iya, di mana? Jadi Ada. jangan dibilang sempurna. Masih banyak Lah, kok itu kitab-kitab terdahulu yang tidak tercantum di dalamnya. Loh, Ada, yang dimaksud sempurna ini apa dulu? Yang disempurnakan itu adalah akidahnya. Cie. Kan begitu. Yang disempurnakan semua lah. Loh, Nggak boleh bukan, nggak begitu satu cara pun pandang. nggak boleh ditinggalkan. Kalau Nggak- itu sempurna. Nggak begitu cara pandangnya. Nah, Jadi jadi Al-Quran dari itu cara menyempurnakan tentang pandanganmu terhadap akidah. kitab beda, cara pandangan saya terhadap kitab beda. Jadi oleh sebab itu Tidak, kita saya imanilah mengatakan, masing-masing kitab masing-masing. Jangan ya kita saya mengubah. mengimani kitab saya. Oke, Makanya saya oke. bacakan, makanya saya katakan, Imanilah saya kitab bacakan kitab masing-masing. saya, Itu aja, karena Jo. saya mengimani.
Wa Iya. innal ladzina ikhtalafu Jangan fihi merusak lafi kitab syakkin orang minhu. tadi dengan Nggak sudut bisa, pandang nggak bisa. dari kacamata Tidak ada hadis. kekuatan di Bisa, atas muka nggak bumi ini nyambung. yang bisa menggeser kebenaran Nggak nyambung. Al-Quran. Tidak bisa. Ya. Al-Quran mengatakan, sungguh mereka berselisih pendapat tentang Isa. Kita buktikan hari ini Anda berselisih paham. Iya, berselisih yang tidak mengerti. Ya, Loh, pasti. sekarang begini, Kalau sudah sekarang begini, pasti sekarang drop. begini. Apakah Kristen dan Yahudi berselisih paham tentang Yesus? Berselisih. Salah enggak Al-Quran mengatakan itu? Nah, itu saya tidak tahu salah apa tidak, ya. Karena pandangan orang. Al-Quran mengatakan, Pandangan Al-Quran orang bermacam-macam mengatakan terhadap orang-orang Isa. terdahulu berselisih paham tentang Isa, tentang Yesus. Betul. Sekarang saya tanya, apakah Yahudi Kristen berselisih paham tentang Yesus? Betul. Ada yang Nah. berselisih, ada yang tidak. Ada yang tidak, ada yang berselisih. Nah sekarang Al-Quran Iya. salah enggak? Karena ada yang agama Yahudi, ada yang agama Kristen di. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Salah enggak Al-Quran itu? Benar. Benar Al-Quran Pandangan yang lain itu enggak saya Benar pungkiri. sebagian, salah sebagian. Nah, Kembali ke topik waktu Yesus di tiang salib Eli Eli lama sabachthani kan roh Allahnya sudah nggak ada itu. Tadi pertanyaan Bang Juma, apakah mayat bisa berbicara gitu loh Pak Antoni, ini dulu nih belum jelas ini. nah, Dari dulu. saya katakan nyawa dengan roh itu masih beda. Kalau rohnya ada, nyawanya masih ada, bisa dia berbicara. Mana ceritanya? Nyawa itu apa sih? Nyawa itu apa? Kalau Kalau itu salah. Kalau itu didefinisikan salah. nyawa itu darah. Darah. Nyawa darah. Ya, roh itu beda. Ya, Aduh, gimana itu Bang Luga? Salah itu. Salah. salahnya di mana Duga? Iya, jadi kalau Hati-hati lo gak diomelin sama Antoni lo ya. Salahnya di mana? Sama itu. Jangan Nyawa menyalahkan sama yang tidak satu. mengerti. Nyawa sama roh itu sama, Pak. Jadi nggak ada kalau Namanya di mana? misalnya roh itu nyawa. Jadi kalau roh udah pergi Nyawa ya itu nyawa. adalah darah. Nyawa Iya, itu sama. adalah darah. Roh itu beda. Ada di dalam darah. Nyawa itu roh sama itu. Tidak. Beda. Bapak jangan Kalau memperjuangkan itu. kamu nanti Bapak bermimpi, kedepannya rohmu hancur. melayang-layang, tapi kamu masih hidup. Pernah mimpi melayang-layang Tidak atau ada. jalan ke sana, jalan ke Tidak sini, itu pergi. rohmu. Kalau roh luga sudah berangkat, nyawa udah nggak ada Harus lagi. belajar dengan baik ya. Jangan menyalahkan yang benar. Udahlah. Makanya kamu Ya. kalah berdebat. Udah. Ya. Jangan menyalahkan yang benar. Nyawa sama roh itu satu. Kalau nyawa Beda. dengan roh itu Beda. Nyawa itu baca di mana-mana. Nyawa itulah darah. Iya, nyawa ada di dalam darah. roh, Darah ya, itu roh. Beda roh. Kalau rohnya keluar, masih bisa bicara, masih bisa dia ngomong. Wah, ini ajaran. Wah, belajarlah ya. Mungkin Ya. kamu Kristen bom kali. Belajarlah, belajar. Ya, Lagi kalau udah kamu belajar dalam dulu. Kamu mau ngajarin aku Belum paham. Jangan saling menghina ya, nggak bagus, jangan. Iya, dia bilang saya belajar dulu. Dialah yang belajar dulu. Kamu tuh rendah hati, itu salah. Di mana-mana tuh nggak ada pengajaran seperti itu. Kenapa nggak ada? Makanya Oke, saya bilang tunjukkan ayatnya. orang rohnya- pernah Oke, mimpi nyawa Yesus keluar sama roh Yesus rohnya, bedanya tapi apa? dia masih hidup. Mana ada roh berangkat ini orangnya masih ke Medan. Oh, rohnya Ucok sudah pergi bisa ke aja, surga. Lalu nyawanya Makanya di masih dalam mau ke tubuhmu itu Paris. ada jiwa, Itu kan orang ada gila roh. namanya. Rohnya Ya. udah dibawa ke surga, nyawanya masih mau ke Paris, masih mau jalan-jalan di Danau Toba. Itu gila namanya. Tahu kalau salah. Jadi Salahnya Kristen di itu mana? harus Kau belajar rendah dulu hati. lah. Ya, Jadi belajar Kristen dulu. jadi Kristen Dalami itu dulu itulah tentang jahatnya mengenai orang roh. Kristen. Udah salah Ya. ngotot. Kau kalau salah. Tidak salah, benar. Mati aja kau. Jangan sok-sok Jangan, benar kau. Jaga Gimana ucapan, jaga. ceritanya itu Bang? Rohnya terangkat ke langit, nyawanya masih jalan-jalan ke Nah, itu ke dia. Danau Toba. Saya Gimana itu. ceritanya? Coba baca dulu kamus. Cara menjelaskan itu Apa bukan itu nyawa? Baca Iya, dulu kamus. nyawa ada di dalam Nyawa darah. adalah darah. Ucok. Ya, nyawa adalah darah. Kalau yang nyawa itu Keluar roh. darahnya, nyawanya habis. Terus rohnya Tapi kemana? kalau rohnya adalah Kemana? pemberian Tuhan. Kalau mati orang, rohnya kalau dia
orang berdosa di pintu neraka. Kalau roh yang benar di pintu surga. Udahlah, kau masuk neraka aja sekalian lah. Nggak boleh gitu kak, jangan. Belajar dulu ya, Nuka Iya, juga ini belajar anak dulu. keras kepala Supaya nih anak. benar. Nyawa Oke, sama aku ada dokter Background mana ini pun adalah nggak pernah Kristen juga ngajarin ya, seperti teman-teman. itu. Kau sekolah teologi bukan? Nggak usah lah nanya-nanya Saya di itulah. atas teologi ya. Enggak. Kau lulusan Saya teologi bukan? di atas teologi ya. Tuh di atas teologi ngomong udah ngaco. Nah, pendeta-pendeta saya ajar. Wih, mantap. Bertinggalan Nabi Luga dong. Oke, pencinta debater antar Islam dengan Kristen, itulah tadi debat antar Ustaz Suma dengan guru pendeta yang bernama Pak Antoni ya. Dan bagaimana tadi Pak Pendeta Lugohon juga tadi memprotes pendeta Pak Antoni ini ya, karena nyawa dan roh itu katanya berbeda ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.